Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semua pada hari ini, apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita menjalani kehidupan hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 11 September 2021, dari kitab Yakobus 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah membawa orang berbalik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak satupun manusia tidak berdosa. Semuanya berdosa, bukan? Namun Allah di dalam diri Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang berdosa bagi yang percaya kepadanya. Di tengah perjalanan orang percaya, banyak lika-likunya. Ada yang tetap setia, tapi ada yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Disinilah peranan orang percaya adalah melakukan tugas penginjilan kepada mereka yang menyimpang dari kebenaran, supaya mereka berbalik kepada Allah, sebagaimana dalam nats renungan kita hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas penginjilan itu bukanlah ringan, bukan? Sungguh amatlah berat. Bagaimana pertobatan itu bisa terjadi? Dengan cara mengasihinya dan membawanya kembali ke jalan yang benar, yakni jalan Tuhan. Apabila itu bisa berhasil, maka seorang itu akan selamat dari maut dan menutupi banyak dosa. Menutupi banyak dosa berarti bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus oleh pengorbanan Kristus. Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kabar baik, yakni anugerah-Nya.
kepada semua orang yang berdosa untuk berbalik pada Tuhan. Inilah kesempatan yang Tuhan perintahkan kepada kita, agar kita bersedia mengasihi mereka yang berdosa dan membawa ke jalan Tuhan. Bukankah sudah banyak orang meninggalkan Tuhan karena memilih untuk hidup bebas? Gereja terpanggil untuk melayani mereka agar kembali ke jalan yang benar. Inilah momen yang tepat gereja berinisiatif melakukan tugas penggembalaan dengan kasih, sukarela, dan tanpa pamrih bagi mereka yang tersesat, supaya tidak tersesat lagi. Selamat menunaikan tugas penggembalaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Yesus mengampuni kadang Dia kududut sakit saat Yesus aku milikmu, juga harta milikku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan syukur kami atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan firman-Mu Tuhan yang baru saja kami dengar pada saat ini. Ya Tuhan Allah kami sadar kami orang berdosa. Kami tahu Tuhan apa yang telah kami perbuat selama ini. Tapi karena belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk membawa orang yang telah menyimpang dari kebenaran-Mu. Dan mereka akan berbalik kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau utus kami untuk menjadi penerang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, mampukan kami menjalani misi ini, agar orang selamat Tuhan dari segala dosa-dosa mereka. Mereka bisa berbalik kepadamu ya Tuhan, menyembah Engkau. Ya Allah kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau menyertai mereka. Bila mereka dalam keadaan sakit, Engkaulah yang menyembuhkannya. Bila mereka dalam keadaan berduka cita, Engkaulah yang menghibur mereka. Bila mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau kuatkan iman mereka. Kami serahkan Tuhan seluruhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau pimpin pemerintahan kami Tuhan, agar mereka tunduk dan takut kepadamu, sehingga masyarakat Indonesia mengalami kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Engkau berikan hikmat buat para pemimpin pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.